Mentari pagi menyelinap pelan melalui tirai jendela rumah sederhana mereka di Tasikmalaya. Rina menyeduh teh manis seperti biasa, menata sarapan untuk suaminya, Dani, yang sedang sibuk mengecek koper kecil dan laptop. "Mas, kamu ke Garut lagi minggu ini?" tanya Rina, mencoba terdengar biasa saja. Dani tak mengangkat wajah, hanya menjawab sambil melipat ke meja. "Iya, ada klien yang harus ditemui. Lumayan gede proyeknya." Rina hanya mengangguk, tapi dalam hatinya ada yang terasa janggal. Suaminya itu terlalu sering ke Garut dalam 3 bulan terakhir. Sebulan bisa 2-3 kali, selalu alasan, klien penting, atau presentasi proyek, padahal biasanya urusan kerja Dani lebih banyak di Bandung atau Ciamis. Awalnya Rina tak banyak curiga. Tapi insting sebagai istri membuatnya tak bisa tenang. Beberapa kali Dani pulang lebih malam dari biasanya, bahkan pernah menginap 2 malam tanpa kabar. Ketika ditanya, selalu jawabannya serupa, sinyal jelek, capek, atau baterai habis. Pagi itu, sebelum Dani pergi, Rina diam-diam memfoto plat nomor mobil suaminya. Entah kenapa, hatinya mendesak untuk lebih waspada. Sore harinya, Rina duduk termenung di ruang tamu, memandangi layar ponsel. Ia membuka Google dan mengetik, cek lokasi lewat plat nomor, namun tahu tak semudah itu. Ia kemudian membuka Facebook dan mencari grup komunitas daerah Garut. Mungkin ada yang bisa membantunya. Ia lalu mengirim pesan pada sepupunya, Anjar, yang tinggal di Garut. Iseng ia tanya, "Jar, kamu kerja di mana sekarang?" "Dekat-dekat mana?" "Suka lihat mobil Avanza hitam plat Z132420 lewat gak di daerah situ?" Anjar membalas cepat. "Itu mobil langganan nongkrong di warung kopi depan Pasar Wanaraja, Rin. Kadang ada tuh cowok dengan cewek pakai jilbab item. Kayak pasangan suami istri gitu, soalnya mesra banget." Darah Rina mendadak naik. Tangannya gemetar, jantung berdegup lebih kencang. Ia mengetik cepat, "Kamu yakin cowoknya kurus tinggi, kacamataan?" Anjar, "Yakin." "Kenapa emangnya?" Rina tak langsung membalas. Dunia serasa membeku. Apakah benar selama ini Dani menyimpan sesuatu? Beberapa hari kemudian, Dani pulang dari Garut. Kali ini lebih rapi dari biasanya. Ada aroma parfum baru yang tak pernah dipakainya selama ini. Rina mencium wangi manis yang terasa asing di kerah kemeja Dani. "Mas, kamu pakai parfum baru ya?" tanyanya pelan. Dani tersenyum santai. "Iya, dapat sampel dari klien." "Bagus nggak wanginya?" Rina mengangguk pelan. Ia pura-pura tak tahu. Tapi malam itu, Rina menunggu Dani tertidur, lalu membuka ponsel suaminya yang tak dikunci. Ia membuka aplikasi galeri. Tak ada yang mencurigakan. Tapi ketika membuka WhatsApp, ia menemukan satu nama yang terasa mencurigakan, toko bahan kue. Ketika dibuka, isinya mengejutkan. "Aku kangen, Ayah. Hari Minggu kita ke Cipanas ya?" "Iya, sayang. Bunda jangan banyak pikiran. Ayah bawa uang buat belanja bulan." Rina merasa napasnya tercekat. Ia lanjut menggulir layar ke atas. Semakin jelas bahwa ini bukan percakapan antara pedagang dan pelanggan. Mereka saling memanggil ayah dan bunda, menyebut rumah, belanja dapur, dan liburan. Rina menggenggam ponsel itu erat-erat. Suaminya ternyata sudah membangun kehidupan kedua yang ia sembunyikan dengan rapi. Keesokan harinya, Rina menghubungi Anjar lagi. Ia meminta tolong difoto jika melihat Dani lagi di sekitaran pasar atau warung kopi yang disebut sebelumnya. 2 hari kemudian, foto itu datang. Sebuah gambar buram namun cukup jelas memperlihatkan Dani berjalan berdampingan dengan seorang wanita muda berhijab, berpegangan tangan. Di tangan kiri Dani,
Ada kantong belanja besar berisi bahan pokok. Anjar menyisipkan pesan, "Maaf Rin, kayaknya ini bukan urusan kerjaan deh." Rina hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca, namun air mata belum jatuh. Ia belum bisa menangis. Belum sekarang. Karena dalam benaknya hanya ada satu rencana. Ke Garut. Dengan diam-diam. Untuk mencari kebenaran yang lebih menyakitkan. Hari Minggu pagi, Rina berangkat dari Tasikmalaya tanpa memberitahu siapapun, bahkan ibunya. Ia mengenakan masker, hoodie gelap, dan membawa tas kecil berisi ponsel, kamera saku, dan uang secukupnya. Hatinya bergetar, tetapi tekadnya bulat. Ia harus melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Ia menumpang travel menuju Garut. Di sepanjang perjalanan, wajah Dani terus melintas di benaknya. Lelaki yang ia percayai selama 8 tahun, yang selama ini bersumpah tak akan pernah mendua. Sesampainya di Garut, ia langsung memesan ojek online menuju daerah yang disebut Anjar, Wanaraja. Jalan sempit dan pasar tradisional membuat suasana semakin semrawut. Ia berhenti tak jauh dari warung kopi yang sering disebut sebagai tempat nongkrong Dani. Rina menunggu hampir 2 jam di warung kecil yang menghadap langsung ke jalan pasar. Ia pura-pura membaca koran dan menyeruput teh tawar. Tangannya menggenggam erat kamera kecil di dalam tasnya. Hingga akhirnya, sesosok pria yang sangat ia kenal muncul dari ujung jalan. Dani. Tapi bukan itu yang membuat napasnya tercekat. Di samping Dani, ada seorang wanita muda berhijab pastel, menenteng tas belanja, memeluk lengannya mesra. Mereka berhenti sejenak di depan toko sembako, tertawa kecil sambil menunjuk sesuatu. Rina membidik kamera pelan-pelan dari balik tasnya, memotret beberapa kali. Tangannya gemetar, tapi tetap mencoba fokus. Ia menahan air mata yang sudah membendung. Setelah itu, ia mengikuti mereka dari kejauhan. Dani dan wanita itu menaiki motor metik, membelah jalan sempit ke arah utara, melewati sawah dan kampung kecil. Rina memesan ojek lagi, meminta pengemudinya untuk tetap membuntuti motor tersebut dengan jarak aman. "Teh ngintai suami?" tanya si pengemudi, pelan. Rina terkejut, lalu hanya mengangguk pelan. "Tenang, saya bantu. Banyak ibu-ibu yang kayak teh, jangan malu." Rina menunduk. Bukan karena malu, tapi karena hatinya mulai benar-benar patah. Setelah menempuh jalan berkelok, motor Dani berhenti di depan rumah kecil berpagar besi. Rina memperhatikan, di depan rumah itu ada jemuran dengan baju anak kecil, kaos kecil bergambar kartun dan celana pendek mungil. Dani turun dari motor dan membukakan pagar. Wanita itu tersenyum lebar. Seorang anak kecil, sekitar 4 tahun, berlari keluar dari rumah, langsung memeluk Dani sambil berseru, "Ayah!" Tubuh Rina seperti terhantam palu godam. Anak itu memanggil Dani ayah. Lututnya lemas. Ia nyaris jatuh jika tidak segera bersandar pada tembok. Tapi matanya tak berhenti menatap. Dani mengangkat anak itu dan menciumnya, sementara wanita tadi mengusap kepala si kecil sambil menatap Dani penuh cinta. Itu bukan sekadar hubungan gelap. Itu keluarga. Ojek yang mengantar Rina menepuk pundaknya pelan. "Mau saya tunggu, Teh? Atau Teh mau turun sendiri?" Rina mengangguk. "Tunggu di warung depan gang aja, Kang. Saya cuma mau lihat sebentar." Ia berjalan pelan mendekati rumah itu. Menyusuri gang kecil, melewati pagar rumah-rumah sederhana. Ia berdiri di depan rumah yang kini tampak begitu asing namun dihuni oleh seseorang yang begitu ia kenal. Dani tampak masuk ke dalam rumah bersama anak dan wanita itu. Tak lama kemudian, suara tawa mereka terdengar samar dari balik jendela. Rina berdiri lama di balik pohon mangga, menatap rumah itu seperti menatap sebuah mimpi buruk. Ia mengambil napas dalam-dalam,
lalu merogoh ponsel. Ia mengirim pesan ke Dani. "Mas, kamu di mana?" Katanya masih di hotel. Beberapa detik kemudian, balasan datang. "Masih di hotel, sayang. Lagi meeting bentar. Nanti aku kabarin ya." Rina menatap ke arah rumah itu, di mana Dani barusan tertawa dan memangku anaknya. Ia tak tahu bagaimana bisa seseorang berbohong dengan begitu mulusnya. Tak lama kemudian, Rina memutuskan kembali ke warung kopi. Ia menyalakan rokok, padahal selama ini tak pernah merokok. Bibirnya bergetar saat menghembuskan asap pertama. Bukan karena rokoknya, tapi karena hati yang terbakar. Pikirannya kini kalut. Apakah anak itu hasil hubungan selama ini? Sudah berapa lama mereka menikah? Apakah Dani pernah memikirkan perasaan Rina? Dan yang paling menyesakan, apa arti Rina sebenarnya di hati Dani, jika selama ini ia hidup dalam kebohongan? Rina pulang ke Tasikari itu dengan kepala penuh pertanyaan dan ponsel berisi bukti. Tapi ia belum siap berkonfrontasi. Ia butuh waktu. Ia butuh rencana. Karena kali ini, dia tidak akan diam. 3 hari berlalu sejak Rina pulang dari Garut. Dani bersikap seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Ia mencium kening Rina, memuji masakannya, dan menonton televisi bersamanya di malam hari. Tapi bagi Rina, semua itu kini terasa palsu. Sentuhan Dani tidak lagi hangat, melainkan dingin seperti kulit ular. Hati Rina retak, tapi tidak hancur. Ia tahu, tangisan tak akan menyelesaikan apapun. Ia harus berpikir tenang, harus menyusun strategi. Karena jika benar Dani telah menikah siri dan punya anak, maka ia berhak tahu segalanya. Termasuk siapa wanita itu, bagaimana Dani menafkahinya, dan dari mana dana untuk 2 kehidupan itu berasal. Pagi itu, Rina pergi ke warnet dekat pasar. Ia mencetak semua bukti yang telah ia kumpulkan, screenshot chat WhatsApp, foto Dani dengan wanita itu, dan foto Dani menggendong anak kecil di depan rumah. Setelah semua bukti lengkap, ia menghubungi pengacara kenalannya, Bu Retno, yang dulu pernah menangani kasus kakaknya soal pembagian warisan. "Aku belum mau gugat cerai, Bu. Tapi aku butuh arahan. Ini bisa dibawa ke ranah hukum gak, kalau suami nikah siri tanpa izin istri pertama?" tanya Rina, suaranya pelan tapi tegas. Bu Retno menjawab singkat namun tajam. "Bisa. Jika kamu punya bukti kuat, kamu bisa ajukan gugatan. Bahkan kamu bisa menuntut ganti rugi moral. Nikah siri tanpa izin istri sah bisa dianggap pelanggaran UU Perkawinan, Pasal 3 Ayat 2. Rina mencatat semuanya. Ia tahu waktunya belum tiba untuk mengguncang Dani, tapi ia ingin bersiap. Beberapa hari kemudian, Rina kembali menghubungi Anjar. Kali ini ia punya permintaan yang lebih berani. "Jar, kamu bisa gak bantuin aku ketemu sama perempuan itu?" Anjar sempat diam, lalu menjawab, "Kamu yakin, Rin? Itu bakal berat banget." Rina menarik napas panjang. "Aku harus tahu siapa dia, kenapa dia mau hidup dalam kebohongan. Aku gak mau cuma nyalahin Dani. Aku mau dengar dari mulutnya langsung." Dengan bantuan Anjar, Rina berhasil mendapatkan informasi tempat wanita itu biasa belanja sayur, pasar kecil di belakang terminal. Maka pagi itu, Rina berangkat ke Garut lagi. Kali ini, ia menyamar sebagai ibu rumah tangga biasa, membawa keranjang belanja dan memakai kerudung panjang. Ia berdiri di dekat penjual sayur, pura-pura memilih tomat, hingga akhirnya wanita itu datang. Rina mengenalinya langsung, wanita muda berwajah manis, kulit bersih, dan mata besar. Ia terlihat anggun namun lugu. Membawa anak kecil berusia sekitar 4 tahun, yang langsung mengoceh riang pada pedagang. "Ini istri mudanya Dani," pikir Rina, sambil merasakan debar aneh di dada.
Rina mengikuti wanita itu dengan hati-hati hingga ke gang dekat rumahnya. Ketika si wanita hendak membuka pagar, Rina memanggil pelan. "Maaf, Mbak." Wanita itu menoleh. Awalnya bingung, lalu wajahnya berubah pucat saat melihat sosok Rina dari dekat. "Kenal saya?" tanya Rina dingin. Wanita itu menatap ragu, lalu menjawab pelan, "Ibu Rina?" "Jadi kamu tahu siapa saya?" Nada suara Rina meninggi. Wanita itu mengangguk pelan. Ia menunduk, menarik napas panjang. "Ayo masuk, Bu, kita ngobrol di dalam aja," katanya lirih. Di dalam rumah sederhana itu, Rina duduk di ruang tamu dengan dinding hijau muda dan foto keluarga Dani terpajang di atas televisi. Ada foto Dani memeluk wanita itu dan anak mereka. Pemandangan itu menusuk dada Rina lebih dari apapun. "Namamu siapa?" tanya Rina tenang, meski tangannya mengepal. "Sari, Bu." Saya minta maaf," jawab wanita itu pelan. "Kamu tahu Dani sudah punya istri?" Sari mengangguk. "Saya tahu sejak awal, Bu. Tapi Mas Dani bilang pernikahan kalian sudah dingin, gak harmonis. Dia bilang hanya bertahan demi formalitas." Rina menahan diri agar tidak melempar vas bunga di meja. Tapi ia tahu, meledak sekarang takkan memberi kejelasan. Ia butuh jawaban, bukan pelampiasan. "Kenapa kamu mau dinikahi secara siri? Kenapa gak minta surat izin istri pertama?" Sari menggigit bibir, lalu berkata lirih, "Saya hamil duluan, Bu. Mas Dani tanggung jawab, dia bilang akan menikahi saya. Tapi karena takut ibu marah, dia minta nikah diam-diam dulu. Saya gak punya siapa-siapa, Bu. Orang tua saya sudah meninggal. Waktu itu saya kerja di toko bangunan tempat Mas Dani jadi supplier." Rina tercekat. Jadi selama ini, semua bukan hanya pengkhianatan, tapi pengkhianatan yang berlapis. "Apa kamu bahagia dengan dia?" tanya Rina, tajam namun lirih. Sari menunduk lama, lalu berkata, "Kalau saya jujur, dia gak sepenuhnya di sini. Kadang kalau malam, dia sering menyebut nama ibu dalam tidurnya. Saya tahu, saya cuma tempat pelarian." Rina tak tahu apakah itu menyembuhkan atau justru melukai lebih dalam. Sebelum pulang, Rina menyerahkan amplop berisi fotokopi surat nikah resmi dia dan Dani, serta fotokopi kartu keluarga mereka. "Sampaikan ke Dani. Saya belum selesai dengannya. Tapi bukan kamu yang akan saya serang. Saya cuma mau suami saya bertanggung jawab sebagai laki-laki." Sari mengangguk sambil berlinang air mata. Saya mengerti, Bu." Rina keluar dari rumah itu dengan langkah gemetar, tapi dadanya lebih lapang. Setidaknya, ia kini tahu semuanya. Tak ada lagi ruang untuk keraguan. Langkah berikutnya, menyusun perhitungan. Karena pertarungan belum selesai. Malam itu rumah terasa hening. Rina sudah menyiapkan makan malam seperti biasa, ayam goreng, sambal terasi, dan sayur asam kesukaan Dani. Tapi kali ini, aroma masakan tak bisa menutupi hawa tegang yang menggantung di antara mereka. Dani pulang seperti biasa, menenteng map kerja dan senyum yang tampaknya sudah lelah dipakai untuk berbohong. "Masakannya wangi banget," ucap Dani sambil mencium kepala Rina. Tapi Rina tak membalas. Ia hanya tersenyum tipis dan mempersilakan Dani duduk. Mereka makan dalam diam. Sendok dan garpu bertabrakan dengan piring menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Dani tak sadar bahwa setiap suapan malam itu adalah hitungan mundur menuju konfrontasi besar. "Mas," suara Rina akhirnya memecah keheningan. "Aku mau tanya, dan tolong jangan bohong lagi." Dani mendongak. Ia tahu nada itu. Nada ketika Rina tak lagi bertanya sebagai istri, tapi sebagai seseorang yang siap menerima atau menghancurkan. "Kamu beneran ke Garut buat urusan kerja?"
Dani tersenyum canggung. Iya, ada klien. Berarti kamu bohong, potong Rina pelan, namun menusuk. Karena aku udah ke Garut. Aku lihat sendiri kamu gandeng perempuan itu. Bahkan gendong anak yang manggil kamu, ayah. Sendok di tangan Dani jatuh ke piring. Kamu ke Garut? Suaranya parau. Aku bukan cuma ke sana, Mas. Aku lihat rumah kalian. Aku ngobrol sama perempuan itu. Namanya Sari, kan? Wajah Dani pucat. Ia mendadak kehilangan kemampuan berbicara. Rina meletakkan ponselnya di meja. Di layar, terbuka satu folder berisi foto-foto, Dani dengan Sari, Dani memeluk anak kecil, Dani berdiri di depan rumah kecil itu. Aku gak akan tanya kenapa kamu lakuin ini, karena jawabannya pasti klise. Kamu kesepian, kita gak romantis lagi, atau kamu hilaf. Yang mau aku tahu cuma satu. Rina menatapnya lurus. Kamu pilih siapa, Mas? Aku, istri sahmu selama 8 tahun, atau dia? Dani tertunduk. Lama ia diam. Suasana ruang makan seperti dipenuhi bom waktu. Aku sayang kamu, Rin, suara Dani akhirnya keluar. Tapi aku juga sayang mereka. Aku gak bisa ninggalin anakku. Anakmu? Anak yang kamu hasilkan dari hubungan di belakangku? Rina berdiri, matanya mulai berkaca. Kamu tahu aku pernah keguguran 2 kali, dan sekarang kamu malah punya anak dengan wanita lain? Diam-diam pula. Dani menangis. Tapi air matanya terasa tak bermakna bagi Rina. Aku gak niat nyakitin kamu. Aku cuma bingung. Saat itu Sari hamil, aku gak tega. Tapi aku juga gak mau kehilangan kamu. Dan kamu pikir, dengan membohongiku, kamu bisa punya dua-duanya? Rina menggeleng. Aku bukan pakaian yang bisa kamu gantung dan pakai kapan suka. Aku istrimu. Yang halal. Yang bangun pagi buat kamu. Yang sabar nunggu kamu pulang. Yang doa-doain kamu setiap kamu keluar rumah. Dani tak bisa berkata apa-apa lagi. Rina membuka map dari bawah meja dan mengeluarkan satu set fotokopi. Surat nikah, bukti WhatsApp, foto-foto, hingga kontak pengacara. Aku belum ajukan cerai. Tapi aku siap. Dan aku gak akan diam. Aku punya hak untuk tahu bagaimana kamu membiayai 2 rumah tangga. Aku juga punya hak secara hukum, Mas. Suasana berubah dingin. Dani menyeka wajahnya. Kalau kamu mau terusin rumah tangga ini, lanjut Rina, aku butuh kejujuran. Aku butuh pengakuan. Dan aku butuh kamu potong hubungan secara hukum dengan perempuan itu. Bukan cuma janji di mulut. Tapi tertulis. Di depan notaris. Dani mengangguk lemah. Kalau kamu gak bisa, jangan pernah pulang lagi. Malam itu Dani tidur di ruang tamu. Rina mengunci pintu kamar. Bukan karena benci, tapi karena ia butuh ruang untuk bernapas. Pukul 2 dini hari, Dani masih terjaga. Ia menatap langit-langit rumah yang dulunya penuh tawa, kini terasa seperti ruang interogasi. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan Rina tahu, mulai malam itu, ia tak akan pernah menjadi wanita yang sama lagi. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah dengan tenang. Tapi tak seperti biasanya, Rina duduk di meja makan sendirian. Dani sudah bangun lebih dulu, tapi memilih duduk di teras, termenung dengan secangkir kopi yang tak disentuh. Tak ada percakapan pagi. Hanya kesunyian yang mengalun seperti lagu patah hati. 1 minggu telah berlalu sejak konfrontasi malam itu. Dani telah mengakui segalanya. Pernikahan siri dengan Sari, anak mereka yang telah berusia 4 tahun,
dan bagaimana selama ini ia menyembunyikan semuanya dengan alasan tak ingin melukai Rina. Rina mendengarkan semuanya. Tapi tak satu pun dari alasan itu bisa menambal lubang di hatinya. Hari itu, Rina pergi ke pengadilan agama. Bukan untuk mendaftarkan gugatan, melainkan untuk berkonsultasi. Ia ingin tahu apa hak yang bisa ia perjuangkan sebagai istri sah yang dikhianati, bukan hanya secara emosional, tapi juga hukum. Hak atas harta bersama. Hak atas kejelasan status pernikahan. Dan yang paling penting, hak untuk menentukan kebahagiaannya sendiri. Sepulang dari pengadilan, ia berdiri lama di depan rumah. Melihat ke dalam jendela, tempat ia dan Dani dulu tertawa saat menonton acara lawak. Tempat ia menangis saat kehilangan janin dalam kandungannya. Tempat ia mencium kening suaminya setiap Dani pulang kerja. Semuanya terasa jauh. Seperti kenangan milik orang lain. Di malam terakhir mereka tinggal serumah, Dani duduk di ruang tamu dengan raut wajah pasrah. Ia sudah menyiapkan satu koper, isinya pakaian dan perlengkapan pribadi. Aku gak akan minta kamu maafin aku sekarang, Rin, katanya pelan. Aku tahu semua ini salahku. Aku yang lemah. Aku yang pengecut. Tapi kamu berhak bahagia, meski bukan bersamaku. Rina menatap Dani, matanya tenang. Aku gak benci kamu, Mas. Aku hanya gak bisa hidup dengan orang yang tega menyimpan kehidupan lain di belakangku selama bertahun-tahun. Dani mengangguk. Aku akan tanggung jawab. Kalau kamu butuh bantuan finansial, nafkah, atau apapun, aku akan bantu. Rina tersenyum tipis. Bukan itu yang aku butuh sekarang. Aku butuh ruang untuk sembuh. Sebelum pergi, Dani menatap Rina untuk terakhir kali. Terima kasih, karena selama 8 tahun ini, kamu udah jadi rumah paling nyaman buat aku. Maaf karena aku malah membakar rumah itu. Rina tak menjawab. Hanya menatapnya dengan mata yang masih basah tapi tak menangis. Ketika pintu menutup di belakang Dani, Rina berdiri lama di tengah ruang tamu. Hening. Kosong. Tapi juga lega. 3 bulan kemudian, Rina membuka toko kue kecil di depan rumah ibunya di Tasik. Ia memberi nama toko itu Kue Rindu, karena semua rasa rindu, marah, dan luka, ia salurkan ke dalam adonan dan gula. Ia tak lagi memikirkan apakah Dani bahagia dengan istri sirinya. Ia juga tak lagi berharap Dani kembali. Hidup terlalu singkat untuk terus merawat luka dari orang yang memilih berbohong. Dalam prosesnya, ia menemukan kekuatan yang dulu tak pernah ia sadari, kekuatan untuk memilih dirinya sendiri. Dan suatu hari, ketika langit senja membakar langit Tasik dengan warna keemasan, Rina tersenyum sendiri sambil menata loyang kue. Bukan karena luka itu sudah hilang, tapi karena ia tahu, ia masih bisa bahagia, meski tidak bersama pria yang dulu ia cintai. Tamat.